Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Gemeteran. Teman-teman muslim ya, kalau datang kemari itu jangan gemeteran ya. Boleh, kalau kamu ketakutan, gemeteran, boleh didampingi ustadz. Ya, dampingi ustadz. 3 atau 4 orang ustadz boleh mendampingi kamu ya. Seperti itu. Jadi jangan naik kemari cuman pamer jadi orang bisu di sini ya. Cuman pamer jadi patung, nggak boleh ya. Kalau naik ke sini ngomong, tunjukin kalau Islam tuh bener gitu loh ya. Jangan kamu datang kemari kok diem aja. Bagi yang mau ngelapor ke polisi, saya sudah menunggu. Tolong lapor sekarang, jangan besok-besok. Ini loh saya bilang nih, Yesus berkata jangan buat dosa, Muhammad berkata sebaliknya. Nih, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ya. Itu yang dikatakan oleh Muhammad, jadi bertentangan, ya. Nah, silakan ya, ayo. Silakan. Kita masih ada Gus Tamam. Oke, Gus Tamam. Iya, selamat pagi, Gus Tamam. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ngucapin assalamualaikum, ya udah berkali-kali loh saya bilang. Ajaran Islam itu nggak boleh mengucapkan salam kepada orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani. Anda malah mengucapkan salam. Enggak, Mas. Enggak, nyalakan kamera dulu. Gus Tamam, nyalakan kamera dulu berbicara. Silakan. Siap. Saya kirimkan Anda undangan, sudah ada di layar Anda. Ya, silakan Bang. Mas, yang enggak kameranya ditenangin dulu Bang. Bang, kameranya jangan ditenangin dulu. Terus Anda jangan lihat cicak-cicak di dinding. Sebentar, kalau diskusi mata ke sini. Jangan lihat cicak-cicak di dinding, jangan. Oke, silakan. Iya, kalau diskusi jangan lihat cicak di dinding. Iya, saya. Silakan. Yang enggak boleh itu, Mas. Berarti kafir harbi, kafir musuh. Enggak seperti itu Bu di hadisnya. Seperti Indonesia. Kamu Gus jangan Tamam. hadis, kamu ngerti dengan hadis. Aduh, Gus Tamam, saya tidak menambahi. Hadisnya berbunyi, jika kamu cuma bertemu dengan Yahudi dan Nasrani di jalan, maka persempitlah jalan mereka. Itu enggak bicara kafir harbi, kafir jimi, enggak ada. Oke, kita kembali ke tema ini. Kita fokus ke tema ini. Kita fokus ke tema ini. Kamu Yahudi apa Nasrani? Saya orang Kristen. Ini makanya kan beda. Oh gitu. Jadi boleh kalau Kristen tidak kafir. Kalau Kristen tidak kafir. Ya. Apa? Kristen kafir nggak? Ya kafir. Oke, kembali ke tema ini. Oke, sudah lupakan saja. Kita fokus ke tema yuk. Gini. Ketika kamu menjadi pengikut Muhammad. Oke? Lihat kemari dong, Gus Tamam. Nah, iya, terus. Yang diajarkan Yesus begini, Gus Tamam. Kalau Yesus berkata di dalam Injil supaya jangan berbuat dosa. Oke. Iya, terus. Nah, sementara apa yang dikatakan Muhammad sebaliknya, Gus Tamam. Dikatakan jika yang dikatakan Nabi Muhammad. Jika kamu tidak berbuat dosa, niscaya Allah akan memusnahkan kamu. Kamu ngambil hadis dari mana? Dia tidak tahu. Sudah. Gadisnya kelihatan. Sebentar, ini kelihatan nggak hadisnya? Jadi kamu, Mas. Ini baca dulu ini hadisnya. Dibaca dulu hadisnya ini, baca dulu. Jangan terguncang seperti itu umat Muhammad. Wahai umat Muhammad. Muhammad berkata kepada kalian, kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian akan dimusnahkan. Nah, ayo silakan umat muslim. Kalau kalian tidak berbuat dosa, kalian akan dimusnahkan. Ayo, gimana? Kamu ngambil hadis dari kitab. Ini yang saya baca ini loh di layar ini. Bisa nggak baca? Baca yuk. Coba baca sama kamu. Baik, saya yang bacakan. Baik, saya bacakan. Aku berat demi zat yang jiwaku di tangannya. Ini Muhammad yang ngomong. Ini hadis riwayat Muslim nomor 2749 ya, saya bacakan. Saya turunin dulu bentar nih. Nah, di sini dikatakan apa?
Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berbuat dosa. Allah senangnya umat yang berbuat dosa. Mengerikan, saudara-saudara. Ini tuh sini. Allah akan mengganti kamu dengan umat yang berdosa. Ayo, gimana sekarang? Mau berbuat dosa? Mau berbuat dosa? Ayo. No. Mau berbuat dosa atau tidak? Siapa artikan nanti Arabnya kalau kamu bisa baca Arab. Ini mulai ngeles. Berarti terjemahannya salah. Berarti terjemahannya salah. Jelas keliru. Oke, keliru. Yaudah, kamu yang terjemahkan sekarang. Ayo, silakan. Baca Arabnya. Kamu yang baca, kamu bilang katanya salah. Kamu yang baca, kamu suruh tahu hadis. Kok saya yang disalahin? Gus, dengar, Gus Tamam. Ini yang menerjemahkan bukan saya, yang menerjemahkan orang Islam sendiri. Wah, belum tentu. Oke, ya sudah. Kalau salah terjemahannya, kamu terjemahkan, silakan. Coba baca Arabnya dulu, kalau sampean bisa. Iya sudah, nggak usah urus alasan-alasan Arabnya. Ayo, silakan. Kamu yang katanya. Jadi mereka alasan membaca Arabnya, teman-teman, inilah musimnya. Mereka menghindari fakta dengan berputar-putar di bahasa Arabnya. Ya sudah, kalau salah coba. Gak berputar. Ya sudah, silakan. Saya berikan kepada Gustamam untuk menjelaskan artinya, silakan. Coba bacakan dulu Arabnya. Oke, baiklah. Karena dia mengeles, kita bawa. Oke, Gustamam. Kamu adalah dan dia adalah Gustamam itu, melainkan orang-orang yang berkeliru. Tetapi dia tidak mengetahui bahwa dia berkeliru, dan itulah orang-orang yang tiada mengetahui. Oke, kita taruh dia di bawah. Loh, ini Arabnya silahkan kamu cek. Apakah ini saya ada-ada, saya mengada-ngada? Tidak. Hadis ini sangat terkenal dan hadis ini sahih. Maksud saya begini. Apa yang diajarkan oleh Muhammad dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami Yesus itu jauh berbeda. Rabbmu mengajarkan ini, ya. Kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu niscaya akan dimusnahkan kamu. Dan diganti dengan kaum yang berbuat dosa nih. Demi zat, ini bersumpah ini hati-hati kalau Muhammad udah bersumpah ini, nggak main-main. Demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Ayo. Musnahkan kamu. Akan dimusnahkan. Justru kalau nggak bikin dosa akan dimusnahkan. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan kami. Yang diajarkan oleh Rabb kami, jangan berbuat dosa. Jangan. Ya. Supaya jangan terjadi kepadamu yang buruk, yang lebih buruk. Iya kan? Seperti itu. Nah, sedangkan Muhammad kebalikannya. Makanya, saya cuma bilang sama kamu, kenapa kamu masih nekat ngikutin Muhammad? Sungguh kamu termasuk orang nekat yang nyata. Dan kamu tidak mengetahuinya. Ayo, silakan ya. Senyum ya. Oke. Yuk. Kita kasih kesempatan lagi kepada Sofyan Hadi. Oke, kita kasih next Sofyan Hadi. Ya, sambil kita minum ya teman-teman ya. Kita tuangkan dulu air putih kita. Karena kalau ngomong terus ini berkhutbah ini haus, saudara-saudara ya, haus. Ya, silakan Sofyan Hadi. Halo, selamat pagi menjelang siang, Bang Sofyan Hadi. Halo, selamat pagi. Ya, silakan Sofyan Hadi, nyalakan kamera Anda. Saya sudah kirimi Anda undangan untuk menyalakan kamera, silakan diterima. Sudah nyala kameranya? Belum nyala. Silakan ini, terima dulu. Belum. Saya sudah mengirimi Anda permintaan itu, silakan. Iya. Sudah? Ya sudah, kameranya sudah nyala. Nah, begitu dong. Iya, macam Darto helm. Selamat pagi saudaraku. Selamat pagi Bang Sofyan, ya. Pak Sofyan. Ya Pak Sofyan, apakah Anda seorang Muslim? Iya, saya itu seorang Muslim, tapi saya pengikut Yesus. Duh, kok bisa? Kok bisa? Bagaimana? Iya, karena saya gini, saya itu bukan kiai, bukan ustadz, dan saya tidak ahli, tidak berdalil ya. Cuman saya pernah baca Injil gitulah. Terus? Nah, sehingga menambah kuat keimanan saya jadi pengikut Yesus. Tapi di KTP tertulis apa? Ya. Di KTP tertulis apa? Islam, tapi sudah mengikuti Yesus. Oke, ya kalau Islam sudah mengikuti Yesus, nggak boleh lagi ngikut-ngikut Muhammad.
Nggak apa-apa di KTP Islam nggak apa-apa karena di yaumil akhir atau di hari kiamat, ngikuti Yesus nggak boleh merokok ini Pak Sofyan. Begini. Ya, ini dengar begini. Tubuh kita ini menurut Bible, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Oh, dibilang jangan merokok masih saja. Oh, iya maaf. Jangan merokok ini. Artinya begini, tubuh kita ini adalah bait Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan yang tinggal di hati kita. Supaya Tuhan yang tinggal di diri kita. Jadi jangan kotori tubuh kita ini dengan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Contohnya rokok, ya kan, narkotika, seperti itu. Seperti itu Pak Sofyan, ya. Jadi kalau mengikuti Yesus tuh ada tulisannya itu. Ya, kalau ikut Yesus jangan berbuat dosa. Nah, kebalikannya kalau ikut Muhammad, kalau nggak dosa malah dimusnahkan. Seperti itu. Ya, jadi saya ucapkan selamat saja kepada Pak Sofyan Hadi. Ya, silakan kalau Anda ingin mengikuti Yesus. Muhammadnya jangan ingat-ingat lagi, dibuang dari hidup Anda. Yang menguasai, yang tadinya yang menguasai, yang mengendalikan, yang berdaulat bertahta di hatimu Muhammad, diganti Muhammad itu, dibuang dari hatimu, buang dari yang menguasai hidupmu, pikiranmu, buang Muhammadnya, ganti dengan Yesus. Seperti itu, Pak Sofyan Hadi. Oke? Oke. Jadi gini, boleh saya bertanya ya? Oke, silakan. Ya. Kenapa saya seorang Muslim mengaku pengikut Yesus? Karena menurut kitab yang saya pelajari di Injil itu, Yesus itu apa yang dilakukan, diajarkan Yesus, yang melakukan adalah orang Islam. Muduh, mana? Iya. Ya, baik, nggak apa-apa. Ini namanya masih proses dalam perjalanan. Gini, begini nih Pak Sofyan Hadi. Kalau yang mengajarkan ajaran Yesus itu adalah umat Islam, ini nampaknya kacamata Pak Sofyan Hadi terlalu gelap. Nah, harus lepas kacamata dulu. Karena apa? Karena Yesus tidak pernah mengajari orang supaya pergi ke Arab nyium-nyiumin batu seperti orang Islam. Tidak, maksud saya gini, saya pernah baca di Injil kan, di Injil itu bahwa yang melakukan ajaran Yesus umat Islam itu salah satunya ya Yesus. Iya, makanya tadi saya bilang begini, kacamatanya Pak Hadi terlalu gelap. Begini Pak Hadi. Begini Pak Hadi ya, begini. Apa yang diajarkan Yesus diklaim oleh kalian, oleh Pak Hadi juga, ya masih dalam proses ya, dilakukan oleh umat Islam. Jawabannya itu fitnah yang nyata. Kenapa? Contoh, apa yang dilakukan oleh umat Muslim? Saya kasih contoh nih. Ini yang dilakukan oleh umat Islam. Saya kasih contohnya. Nah, ini cium-cium batu Arab. Nah ini. Nah, bagaimana mungkin Anda mengklaim bahwasanya ini ajaran Yesus? Nggak ada. Ini cium-cium batu ini ajaran orang Quraisy yang sudah melakukannya bahkan sebelum Muhammad lahir. Nah, jadi Pak Hadi, tolong jangan termakan kabar hoax. Jangan termakan kabar dusta. Kalau Anda ingin mengikuti Yesus, baca Injil. Jangan baca tulisannya Jakar turun. Tidak. Ini kan saya baca di Injil ya, bahwa Yesus disunat. Ternyata yang sunat adalah orang Islam. Terus Yesus menyembah Tuhan. Allah. Satu-satu dulu. Allah itu adalah Islam. Satu-satu dulu ya. Anda mengatakan Yesus disunat. Betul, di dalam Injil itu Yesus disunat. Sekarang di dalam Al-Quran mana orang Islam disuruh disunat? Ya. Di Quran mana orang Islam itu disuruh sunat? Itu saya baca itu di kitab saudara, sebenarnya di kitab Injil terbitan tahun 70-an. Nah, itu mengatakan bahwa begini Pak Sofyan. Begini. Kalau Anda baca Injil itu dibaca seluruhnya. Jangan cuma Yesus disunat doang, dibaca seluruhnya. Sunat itu apa? Kapan disunatnya? Oke, begini. Yesus disunat pada umur berapa hari? Umur 8 hari. Umur 8 hari. Umat Muslim disunat umur berapa hari? Nah, umat Islam tergantung. Kan? Sudah ketahuan tiru-tiru tapi salah. Nah, umat Islam tidak ada disunat 8 hari. Umat Islam sunat 12 tahun, 15 tahun. Makanya saya bilang sunatnya Islam itu kagak tahu dari mana asal usulnya. Di Quran juga kagak ada. Ya, tetapi gini. Kalau Yesus memang disunat tahun umur 8 hari, kenapa orang Kristen tidak sunat? Baik, saya jelaskan. Saya jawab begini. Karena orang Kristen itu tidak termasuk keturunan Abraham. Karena yang perlu disunat itu adalah orang-orang yang lahir dari keturunan Abraham. Sedangkan orang Kristen, mereka turunan Indonesia, turunan Jepang, turunan Amerika, turunan Eropa, bukan keturunan Abraham.
Nah, orang Arab pun bukan keturunan Abraham. Sama. Nah, sekarang begini. Tujuan sunat sebenarnya adalah perjanjian. Masuk ke dalam umat perjanjian. Nah, sekarang materainya itu sebagai tanda materai. Kalau orang berjanji itu ada materainya, ada capnya. Cap bahwa perjanjian itu sah. Nah, kalau sekarang perjanjiannya bukan dengan sunat lagi, tetapi dengan darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Begitu. Jadi umat kami sekarang yang bukan keturunan atau dari bangsa-bangsa lain, dari non keturunan Abraham, masuk ke dalam umat perjanjian itu dengan materainya yaitu darah Yesus, bukan sunat lagi. Seperti itu. Kalau gitu gini, saya jawabnya. Kalau yang bersunat harus keturunan Abraham, nah orang Kristen itu kan juga bukan keturunan, Yesus mengajarkan bahwa Yesus itu diutus untuk Bani Israel saja. Betul. Seperti Anda kan, aku diutus kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi nggak berhenti di situ. Tapi tidak berhenti di situ, Pak Sofyan. Tetapi apa yang dikatakan Yesus kepada murid-muridnya, pergilah kepada seluruh bangsa, jadikanlah mereka muridku. Dan ada juga umat Yesus itu dari kandang yang lain, dari umat yang lain. Begitu. Jadi kalau baca itu, Pak, jangan dibaca begini. Sebentar, gini. Pak Sofyan tadi jangan banyak-banyak gini. Kalau baca itu harus dibaca dari A sampai terakhir. Ya. Jangan dibaca di tengah-tengahnya doang. Menurut saya, Pak Hadi ini sebentar. Pak Hadi ini sebetulnya dapat banyak bicara. Gini, Pak Hadi, dengar saya. Ya, ini. Silakan. Kalau Anda membaca, itu jangan membaca sepotong. Ini kebiasaan orang Islam nih. Makanya kayak begini kelakuannya. Jangan dibaca sepotong. Misalnya begini. Ya. Jangan makan. Udah, dibaca gitu saja. Padahal tulisannya, jangan makan banyak-banyak. Nah, ini kalian sukanya baca di atasnya doang. Jangan makan. Oh, berarti nggak makan. Padahal tulisannya jangan makan banyak-banyak. Bukan jangan makan. Nah, saya sarankan. Begini, Pak Hadi. Anda ini, saya tahu, Anda ini bukan membaca Injil. Anda ini membaca sebuah artikel-artikel yang mengutip-ngutip Bible untuk membenarkan agama Islam. Dan itu sebenarnya Anda itu senang membaca informasi yang salah. Nah, kalau saya tidak senang membaca informasi yang salah. Saya senang membaca informasi secara keseluruhan. Informasi yang saya baca itu dikatakan Jadi salah. saya sarankan kepada Pak Hadi, Pak Sofyan, begini. Saya sarankan kepada Anda, coba baca, ya. Baca dari A sampai Z, baru kemudian ambillah kesimpulan. Jangan cuma baca dari katanya-katanya. Oke? Baik. Selamat siang, sampai ketemu kembali. Masa nggak boleh saya ini? Ya, karena Anda itu senangnya baca dari literatur. Gini, teman-teman. Anda sendiri, ya, baik Anda, baik saya, semua orang itu senangnya informasi yang benar. Nggak ada orang yang senangnya informasi yang nggak benar. Makanya ketika Anda membaca, bacalah secara keseluruhan. Gitu ya. Jangan Anda bilang, Yesus sunat, kami sunat. Dengar, di dalam hukum Taurat, sunat itu ketika berumur 8 hari. Lah orang Islam sunatnya 12 tahun. Ngadi-ngadi saja. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada sunat. Berkitanlah kamu, nggak ada. Kalau ada di dalam Quran kata kitan, kata sunat, saya lompat dari mobil. Ya, tidak ada perintah sunat dalam Quran yang berbunyi wahai umat muslim, sunatlah kalian. Nggak ada. Begitu ya. Yuk. Saya dulu pernah membuat sebuah istilah teologi maling. Apa itu teologi maling? Teologi maling itu seperti ini. Saya pernah membuat satu umpama begini. Ada sekelompok orang-orang pedalaman di hutan sana, di hutan yang masih dia pergi ke mall. Ya, ini seorang pria pedalaman masih begitu, masuk mall. Di mall dia melihat celana dalam. Nah, karena dia orang hutan, dia ambil celana dalam. Dia pakailah celana dalam itu dengan PD-nya di tepi pantai. Nah, di tepi pantai dia main. Ternyata orang-orang menertawai dia. Dia bingung, kenapa mereka menertawai saya? Ternyata yang diambil celana dalam wanita. Nah, dia tidak tahu bahwa celana dalam itu ada 2 jenis. Ada celana dalam khusus wanita, ada khusus pria. Nah, dia ambil yang wanita, ya maklum, karena orang hutan. Nah, seperti itu juga sunat. Nah, banyak orang ya meniru-niru tentang sunat ini. Dia nggak tahu sunat itu apa. Sunat itu dilakukan ketika diperbuat ketika berumur 8 hari. Abdul, bukan 12 tahun. Nah, gitu ya. Jadi ini banyak teologi maling ini, ya. Mereka itu maling
ide-ide teologis, tapi ketika suruh menjelaskan mereka kalau orang Kristen atau orang Yahudi ditanya tentang sunat, mereka tahu. Ya, apa sunat itu, kenapa, bagaimana, mengapa, tujuannya apa, mereka tahu. Tapi kalau orang maling sunat, dia bahkan nggak tahu kenapa dia. Nah itu tadi, saya buat teologi maling tadi. Nah, seperti itu ya. Nah itu, yuk. Yuk, silakan ya. Bagi teman-teman yang mau naik, ya, bawa ilmu, ayo kita diskusi dengan baik ya. Kita kasih naik ada, sebentar ya. Kita kasih naik yang followersnya besar ini ya. Kita kasih naik ada Sofyan Hadi. Ini Sofyan Hadi tadi sudah saya tanyakan ini. Oh, Ibnu Kalam. Ya, Ibnu Kalam. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, silakan Pak Ibnu Kalam. Tema kita kali ini, betapa bertentangannya ajaran Yesus dengan ajaran Muhammad. Di mana apa yang Tuhan Yesus ajarkan? Jangan berbuat dosa. Ini bertentangan dengan ajaran Muhammad. Muhammad mengatakan yang sebaliknya, Pak Kalam. Jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan, kata Muhammad. Ya, silakan Pak Kalam. Kenapa ini Pak Kalam kok masih nekat juga ngikutin Muhammad kalau begini, Pak Kalam? Silakan. Dan bukan hanya itu. Misalnya kalau di dalam Al-Quran, kami mengutus setan, terus kalau di Perjanjian Baru Tuhan Yesus mengusir setan. Iya. Ya. Kalau di dalam Al-Quran Allah mengutus setan. Ya. Tapi kalau di dalam Perjanjian Baru Yesus mengusir setan. Masih ada lagi Pak Kalam? Masih ada lagi Pak Kalam? Yesus mengusir setan, Muhammad kena sihir, betul? Iya. Beda jauh Pak Kalam. Ya, terkait dengan hadis itu ada yang melatar belakangi. Jadi ada sahabat-sahabat Nabi itu dia mau ibadah saja terus. Nah, maka jawabannya seperti itu. Sebenarnya tidak perlu dilakukan karena itu kan nasihat saja. Maksudnya gimana Pak Kalam? Saya jadi bingung dengan Pak Kalam. Latar belakang hadis tersebut apa Pak Kalam? Iya, ada sahabat-sahabat Nabi ingin puasa saja terus, ingin ibadah saja terus, ada yang ingin salat terus, begitu. Baik, saya akan bacakan satu ayat di dalam surat Az-Zariyat ayat yang ke-56. Pak Kalam tahu? Kayaknya agak lupa lah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Tahu? Ya. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk apa? Ya, mengabdi. Kecuali untuk beribadah. Nah, bagaimana mungkin ada sahabat Muhammad yang hanya ingin beribadah tapi Muhammad melarangnya? Kenapa Muhammad malah justru berantem dengan Allah? Ini maksud saya ingin beribadah terus. Justru Allah itu pengen, bahkan gini Pak Kalam, dasar atau tujuan fungsi diciptakannya jin dan manusia tiada lain ila liya'budun, kecuali untuk beribadah. Adakah manusia diciptakan selain daripada untuk beribadah? Ya, tidak. Kalau di Al-Quran seperti itu. Beda kalau di. Saya kasih contoh. Begini Pak Kalam, saya kasih contoh. Saya ciptakan kopi ini tiada lain kecuali untuk diminum. Berarti nggak ada fungsi kopi ini selain untuk diminum, betul? Ya. Artinya kopi ini bukan buat nyiram tanaman, bukan untuk dianggur-anggurin, tetapi untuk diminum. Tidak ada fungsinya selain daripada untuk diminum. Nah, manusia menurut Allah di dalam surat Az-Zariyat nomor 56, tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, menurut Pak Kalam tadi, latar belakang hadis ini ada sahabat yang ingin ibadah terus. Nabi sama Muhammad, kalau kamu nggak bikin dosa, kamu dimusnahkan. Kayak ingin bersahabat. Ini bertentangan sekali dengan Allah, dengan Muhammad bertentangan, Pak Kalam. Silakan Pak Kalam. Oh iya, ini bertentangan Pak Kalam. Kenapa? Karena di dalam hadis ini dikatakan bahwa jikalau saya bacakan nih, saya paling putarkan dulu kamera saya biar sebenarnya saya sudah paham maksudnya. Nah, itu. Demi zat yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, ya kan? Seandainya kamu tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kamu, dimusnahkan. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa atau yang tidak berdosa? Yang tidak berdosa. Tuh, ini yang berdosa. Ini Allah akan memusnahkan kamu seluruhnya. Setelah itu Allah akan mengganti dengan umat yang berbuat dosa. Berarti Allah senangnya umat yang berdosa, betul? Karena kalau nggak berdosa dimusnahkan, sedangkan yang berdosa diampuninya.
Coba Pak Kalam, coba buka Quran surat Az-Zumar. Orang beristighfar. Coba buka Quran surat Az-Zumar ayat yang ke-53 coba. Tidak saya ingat kalau iya, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa. Ya, kecuali syirik. Oh, itu bertentangan lagi, beda lagi ayatnya. Di satu sisi Allah bilang dosa-dosa semua akan diampuni kecuali syirik, betul? Ya, betul. Tetapi di ayat lain dosa-dosa semuanya diampuni termasuk syirik. Ya, bertentangan. Ya. Satu sisi Allah bilang dosa-dosa semuanya diampuni. Satu sisi bilang kecuali syirik. Beri juga kesempatan saya bicara. Silakan. Ya, itu hadis dan ayat berkarakter. Tidak semua hadis dan ayat Al-Quran itu ditujukan kepada publik. Tidak semua. Jadi hadis yang seperti itu yang di belakang Anda itu ditujukan kepada orang-orang yang hanya ingin ibadah saja terus tidak mau lagi bekerja. Makanya nasihatnya seperti itu. Loh, justru tujuan Allah menciptakan manusia untuk ibadah. Gimana sih Pak Kalam ini? Ya karakternya orang Arab berbeda-beda. Pak Kalam, gini loh. Sama dengan musik. Gini Pak Kalam, ketika Allah ingin menciptakan manusia, satu-satunya tujuannya apa? Ya, illa liya'budullah. Untuk beribadah. Nah, ketika orang tersebut beribadah berarti tercapai nggak tujuan penciptaan itu? Goalnya? Belum tentu. Masih ada hambatan berat. Ya. Belum tentu. Kalau dia ibadah karena mau dipuji orang malah langsung dilemparkan ke neraka. Ya, kita tidak berbicara motivasi ibadah. Gini Pak Kalam, artinya ketika seseorang dia beribadah terus, artinya sesuai dengan goal, sesuai dengan tujuan, fungsi dia diciptakan. Artinya seharusnya Allah senang karena tujuan Allah menciptakan manusia tiada lain tiada bukan hanyalah untuk beribadah. Masa ketika umatnya beribadah malah Allah nggak senang? Ini namanya saya bikinkan Anda kopi untuk diminum, tapi giliran diminum kamu tidak senang. Ini bagaimana? Tidak dilarang kalau dari Islam dilarang. Dilarang orang ibadah saja terus dilarang. Harus bekerja. Iya, jadi pengertian ibadah itu apa dulu selesai salat, maka segera keluar dari masjid, begitu. Ya, begini Pak Kalam. Jadi banyak orang tidak memahami makna ibadah. Ibadah itu sebenarnya tidak sesimpel orang hanya pergi ke masjid, pergi ke gereja, bukan begitu. Ibadah itu kata dasarnya dari kata ya'budu, a'bud, penghambaan diri. Penghambaan diri. Iya. Jadi ibadah itu bukan cuma di gereja atau di masjid doang. Betul. Ibadah itu dari mulai bangun pagi sampai tidur lagi. Hidupnya menghambakan diri untuk menghambakan diri kepada apa yang diibadahinya. Nah, betul. Nah, makanya Pak Kalam, apa yang diajarkan oleh Allah supaya umat muslim beribadah dari pagi ke pagi lagi berbeda dengan apa yang Pak Kalam inginkan. Harus ada berhentinya. Ini gimana? Harus bikin dosa nggak boleh. Begitu. Oke, begitu Pak Kalam ya. Jadi gini Pak Kalam, saya sebenarnya gini. Yang mau naik, saya ingin naik, tapi yang jelas hadis itu begitu latar belakangnya karena orang dilarang ibadah terus. Ya, gini Pak Kalam. Sebenarnya kalau kita telusur punya telusur, sebenarnya Pak Kalam, ya, saya itu lebih mempercayai bahwa hadis-hadis seperti ini itu karang-karangannya para ulama. Gitu loh. Iya, saya lebih percaya begitu. Karena di dalam Al-Qur'an, ya, di dalam Al-Qur'an diajarkan apa? Untuk beribadah. Ya, sambungannya hadis itu yang di belakangmu itu adalah Allah senang kepada orang-orang yang beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nah, masalahnya kalau orang tidak berbuat dosa malah akan dimusnahkan. Duh, iya. Iya, setelah berbuat dosa harus istighfar. Nah, Allah senang lagi. Iya, jadi makanya begini Pak Kalam. Jadi sebenarnya kalau Anda membaca Injil, orang Islam itu diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab yang terdahulu. Ya, berimanlah kamu kepada kitab-kitab yang terdahulu, kepada Taurat, kepada Injil, kan gitu. Tapi yang dilakukan orang Islam itu malah kebalikannya. Malah beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Contohnya ini. Dan ada lebih parah lagi, Ada lebih parah lagi. Apa itu? Sementara sholat dia kafir. Iya, artinya banyak umat muslim malah justru beriman kepada kitab-kitab yang sesudah Al-Quran. Tidak, dia sementara sholat untuk sekarang ini langsung kafir. Apa itu? Karena kalau di dalam Al-Quran itu, kalau kamu salat, jangan mengeraskan suara. Orang-orang sekarang banyak salat, mengeraskan suara. Kan langsung kafir. Iya, makanya saya bilang. Betul. Hadisnya. Di dalam Al-Quran jelas, janganlah kamu mengeraskan suaramu. Ada orang mengaku beriman, tetapi
beberapa saat kemudian dia kafir lagi. Jadi beriman di waktu pagi, setelah siang malah kafir. Ya, itulah yang terjadi, Pak Kalam. Ya. Oke, Pak Kalam ya, kita lanjutkan kembali ya kepada Ya, muslim-muslim yang lain. Oke, terima kasih Pak Kalam sudah Ya, mampir. terima kasih juga. Saya doakan semoga Anda cepat-cepat meninggalkan Muhammad dan datang kepada Yesus, Pak Kalam ya. Ya, amin, amin, amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Kalam, sampai ketemu lagi. Terima kasih. Iya, teman-teman ya, banyak memang ya saudara-saudara kita dari muslim yang ya memang dia itu sudah ya begitulah ya. Sudah mau pindah begitu dari ajaran Muhammad mau pindah kepada Yesus, tapi memang ya berat. Butuh proses ya, kita enggak ini. Karena memang tidak tidak semudah kan membalik telapak tangan. Contoh misalnya Anda sudah pacaran gitu ya dengan seseorang pria atau seorang wanita, ya kan? Kemudian udah pacaran bertahun-tahun, tidak mungkin lah Anda melupakannya dalam 3 hari. Pasti itu butuh yang namanya proses seperti itu ya. Sabar saja ya gitu. Oke, sebelum kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Teman-teman, mari teman-teman support ya, dukung pendirian Rumah Apologet yang sering saya iklankan teman-teman. Jadi teman-teman pentingnya, karena apa teman-teman, ini yang terjadi ya, saya punya gambar bagus, kemarin gambarnya sudah hilang tapi saya sudah ketemu lagi. Nah ini, wah ini dia nih. Nah inilah teman-teman ya, nih ini gambar yang sangat kita membahas. Islam bahas Kristen dikawal polisi. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik. Nah ini ya, biar wajah saya kelihatan nih. Kalau ini tolong rekam dan disebar. Teman-teman ambil HP, nyalakan rekaman layarnya, upload di VT kalian masing-masing, upload di TikTok kalian masing-masing, ya, supaya tahu ini, ya. Mabes Polri, tolong ini Anda dengar, Mabes Polri. Dengar. Kalau Islam bahas Kristen dikawal polisi. Contohnya siapa? Contohnya Zakir Naik. Ketika ada ulama Islam di hadapan 40.000 orang, diberikan fasilitas Stadion Patriot Bekasi untuk membahas agama orang lain, membahas agama Kristen, dikawal oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tapi kalau ada orang Kristen bahas agama Islam, dijemput oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang jemput bajunya kayak begini lagi. Yang jemput bajunya kayak begini. Dikeluar-keluarin, ya kan, macam gak pernah digosok. Kayak saya, kayak baju saya. Tapi kalau yang yang awal lihat nih, bintang-bintang, melati-melati. Nah itu, teman-teman. Itulah yang disebut dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuh. Memang seperti itu, teman-teman. Keadaannya begitu. Makanya, teman-teman ya, akibat dari keadilan sosial ini, teman-teman, saya tinggalkan apa yang saya punya. Saya tinggalkan rumah saya tinggalkan pekerjaan saya. Supaya saya bisa bersuara. Teman-teman. Nah, teman-teman, ya mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet karena kita harus memiliki tempat Rumah Apologet itu, teman-teman. Jadi teman-teman yang tergerak hatinya, yang ingin mensupport saya, teman-teman, bisa support saya di sini ya, teman-teman ya. Mari teman-teman sukseskan pendirian Rumah Apologet di sini. Untuk kolektor Rumah Apologet ya, saya inikan di sini, teman-teman. Bagi teman-teman yang punya berkat berlebih, teman-teman bisa mampir ke beranda saya atau bisa langsung support saya lewat sini. Nah, bagi teman-teman yang di US, teman-teman bisa support juga melalui Zelle ya. Ada di profil saya. Mampir saja ke profil saya, teman-teman ya. Oke, seperti itu. Ya itulah teman-teman ya. Itulah keadaannya, ya kita mau gimana teman-teman. Seperti itu keadaannya. Nah teman-teman sekalian, sekali lagi ya teman-teman sekalian ya. Ini sebuah reaksi yang saya lihat begitu ya. Bagaimana ketika umat muslim, ketika mereka membahas agama orang lain. Wah luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Polisi datang mengawalnya teman-teman. Diberikan kawalan. Bagaimana Zakir Naik ini ya, ketika dia mengatakan Yesus itu seorang muslim katanya. Itu namanya dakwah. Iya, dakwah. Dan orang Islam, kalau teman-teman nonton videonya itu ya, bagaimana Zakir Naik yang di hadapan 40.000 orang di Stadion Patriot Bekasi tahun kejadian 2017. Ya. Ketika dia bilang bahwa Jesus is Muslim, orang Islam teriak Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dakwah yang nyata, teman-teman. Tapi kalau ada orang Islam, orang Kristen nanggapi, waduh, Allahu Akbarnya beda lagi. Jemput polisi. Tolong direkam, teman-teman. Rekam bila perlu, masuki TV. Ya, kita harus bersuara ini. Ya, dan konon katanya besok mau datang lagi Zakir Naik. Disambut lagi nanti. Tapi kalau orang Kristen nanti ngundang semacam ustadznya atau ulamanya untuk membahas agama Islam, orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster. Iya.
pasti orang Islam akan lomba-lomba pakai baju daster dan mereka akan kumpul di Monas. Itu yang terjadi. Ya. Jadi ketika ada orang Islam bahas agama Kristen, pasti dikawal oleh polisi, dibilang itu namanya dakwah. Tapi kalau orang Kristen yang bahas agama Islam, selesai. Ya, seperti itu teman-teman. Makanya di sini kita merespon. Ini saya respon nih. Ini adalah respon saya terhadap orang-orang Islam yang membahas-bahas iman saya, ya, yang mengait-ngaitkan Tuhan saya, yang mengait-ngaitkan Yesus kami dengan agama Islam. Saya respon bahwa nggak mungkin, Pak Ustadz, nggak mungkin Pak Zakir Naik, karena ajarannya beda jauh. Gimana nggak beda jauh? Yesus mengajarkan jangan buat dosa. Muhammad ngajarin sebaliknya. Kata Muhammad apa? Kalau kamu nggak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Bagaimana mungkin kamu bilang Yesus Muslim? Itu namanya kamu nekat yang nyata, namun kamu tiada mengetahui. Ya, ayo silakan, yuk Muslim. Saya undang kalian untuk diskusi. Oke, kita kasih naik ada Rimba Hemi 78. Oke, Rimba Hemi 78. Polri. Langsung Pak ini bilang Pak, katanya kalau Kristen Islam bahas Kristen dikawal sama kepolisian negara Republik Indonesia. Betul. Tolong laporkan ke Mabes Polri sekarang. Ormas Islam langsung bergerak ke Mabes Polri dong. Kasih tahu itu. Oh, kalian ini cuma nonton saja. Ya, silakan. Apa sih Bang, merepet aja Bang di sini? Nah, tidak menyimak. Menyimak belum dari tadi Bang? Menyimak juga, cuman kok merepet aja kan gitu. Merepetnya bagaimana? Ya, maksudnya gini, kalau memang diskusinya secara baik-baik, secara ilmu kan gitu kan, mungkin nggak pala dijemput sama polisi Bang Edi. Diskusinya baik-baik pakai ilmu, itu perspektif siapa Bang? Ya perspektif kita ya, kita bukan itu perspektifnya umat Islam. Contoh Bang gini Bang ya, bukan sih tahu nih Bang. Kalau orang Islam, contohnya Zakir Naik, membahas agama Kristen, itu namanya dakwah, betul? Betul. Dalam perspektifnya umat Muslim. Tapi kalau orang Kristen sebaliknya bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Iya, tapi terkadang itu Bang Edi, terjadinya seperti itu. Kadang-kadang yang terlalu terbawa emosional. Jadi seolah-olah membenarkan sepihak gitu, baik di Kristen kan gitu kan, baik narasi dari Muslim, yang Kristennya tidak menerima, maka terjadilah narasi yang mengarah ke penistaan. Gitu. Bang, makanya itu gue bilang Bang, ini perspektif itu menista atau enggak itu ditentukan oleh orang Islam. Itu namanya enggak adil Bang. Masa orang Islam yang menentukan? Itu sama kayak begini. Kami mengundang jin dan manusia, bahkan tanpa panggil penolong-penolongmu untuk membuat surat semisal Al-Quran. Yang menilai siapa Bang? Ya orang Islam. Kalau orang Islam yang menilai Bang, tidak akan ada yang sanggup bikin ayat semisal Al-Quran. Karena jurinya orang Islam. Saya kasih contoh Bang. Saya bikin teh. Saya bilang sama seluruh manusia, hei manusia-manusia, panggil penolong-penolongmu. Kalau ada yang mampu bikin teh seenak yang saya bikin. Nggak ada yang bakal mampu Bang, orang jurinya saya. Sama kayak orang Islam. Membuat tantangan, suruh membuat surat yang semisal Quran, tapi jurinya orang Islam. Nah sama kayak gini Bang. Bang, orang menista atau enggak, itu enggak boleh orang Islam jadi jurinya. Kalau orang Islam jadi jurinya, ya kalau orang Kristen bahas Islam namanya menista. Kalau orang Islam bahas Kristen namanya dakwah, jurinya orang Islam. Gimana? Iya, tapi kan Bang, kadang-kadang berdiskusi itu kan menggiring narasi-narasi yang sifatnya kan menjebak kan gitu. Arti menjebaknya tadi kan gitu kan, membuat opini-opini yang di latar belakangnya nggak jelas gitu. Contoh, coba kasih Abang contoh yang menurut Abang apa yang saya narasikan merupakan penghujatan atau penistaan, coba. Ya seperti itu kan Misalnya. Itu kan ada rujukan dari hadis-hadis yang lain seperti yang Abang tuliskan di belakang itu kan gitu kan. Nah, ya jujur saya juga kurang memahami. Saya cuman secara logika gitu. Oke, coba yang kutulis ini Bang. Di sini apa yang Yesus ajarkan? Jangan berbuat dosa. Nah, sedangkan yang Muhammad katakan, jika kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Ini fitnah atau tidak? Ya, itu kan hadis-hadis itu kan ada beberapa macam gitu, Bang. Ada yang sahih, ada yang nggak sahih. Bang, hadis ini sahih, Bang. Ada di dalam Sahih Bukhari.
Tapi kan ada Bang rujuk-rujukan dari hadis yang lain gitu. Nah, makanya Jadi, saya undang itulah, Bang. Disinilah adilnya saya. Saya undang Abdul Somad, saya undang Adi Hidayat, sampai sekarang belum nongol batang hidungnya. Tapi kalau mereka bahas Bible di masjid, luar biasa. Abdul Somad bahas Bible di masjid. Ulangan 18, ayat 18, nubuatan tentang Nabi Muhammad. Tapi gini Bang, yang bikin saya kesel itu, kenapa sih dia kalau bahas itu kok nggak diundang orang Kristennya? Sedangkan kalau saya justru sebaliknya Bang, saya nggak mau bahas Islam kalau orang Islamnya nggak hadir. Saya mau orang Islamnya hadir dan dia melakukan tabayun. Kita tabayun, cross check nih, bener nggak? Nah ini Adi Hidayat bahas Bible di masjid, orang Kristennya kagak diundang. Gitu Bang. Ya mungkin gini kan itu kan, mereka itu kan untuk menghindari kan itu kan, untuk menghindari perdebatan yang takutnya menimbulkan emosional dari beberapa oknum kan gitu. Nah, coba kalau diundang secara resmi, nah di forum-forum tertentu gitu, mungkin beliau juga bisa menghadiri kan gitu. Gitu Bang. Ya, intinya beginilah Bang, intinya begini. Pertama, kita ini, selama saya buka siaran ini, itu tidak ada yang tidak berdalil, tidak ada yang tidak berdasar. Bahkan begini, semua ya, baik yang komen, baik yang buka komal seperti ini, jangan Anda pernah memfitnah. Apa di dalam ajaran agama Kristen? Jangan kamu bersaksi dusta tentang sesamamu. Nggak boleh. Di dalam kekristenan nggak boleh, Bang. Bersaksi dusta, bohong, nebarin hoax nggak boleh. Nah, yang saya katakan, Bang, dari mulai saya buka channel di TikTok ini, semuanya tidak ada yang tidak berdasar. Betul, saya kan selalu mengikuti ya, Bang Edis gitu kan. Memang saya akui, Bang Edis itu setiap kali ngomong berdalilkan ada dalil gitu ya. Tapi ujung-ujungnya Bang Edis ini mengarahkan yang seolah-olah yang menjerumuskan karena mereka itu nggak paham. Gitu. Jadi ini nggak pahamnya gimana coba? Coba lah Abang yang jelaskan lah. Coba di mana ini yang salahnya coba? Iya, abang kan selalu membuat dalil gitu kan. Sementara yang abang ajak omong itu kan mereka itu nggak memahami semuanya. Ya contohnya seperti saya gitu kan. Iya, kalau abang sudah tidak memahami, kenapa abang nekat datang kemari? Ya enggak, gitu. Saya cuma ini aja Bang, tertarik aja sama abang kan itu kan. Abang itu kan orangnya pintar satu, yang kedua kan itu kan. Yang kedua abang itu pandai ngomong gitu loh. Oke lah. Jadi begini ya Bang ya. Jadi saya mengundang yang muslim-muslim yang memiliki pengetahuan Bang. Supaya apa? Supaya tidak terkesan bahwa posisi Islam itu lemah gitu loh. Supaya tidak terkesan bahwa ada imbangan nih, ada jawaban nih dari muslim begitu. Nah kalau yang datang yang tidak tahu, ya kan saya terkesan seolah-olah banyak yang inbox saya. Karena apa kamu beraninya sama Islam-Islam yang awam? Katanya. Yang naik itu ya itu yang saya naikkan. Gimana? Iya sih betul lah bilang kan itu kan. Cuma kan apa salahnya gitu kalau kita sekali-sekali berdiskusi secara logika gitu. Kan ya ini logis kan, Bang. Apa yang diinginkan Yesus? Supaya jangan berbuat dosa lagi. Sedangkan yang dikatakan Muhammad, justru kalau kamu nggak bikin dosa, kamu akan dimusnahkan. Digantikan dengan kaum yang berbuat dosa. Artinya ajaran Muhammad dengan ajaran Yesus bertolak belakang. Betul kan Bang? Nah kalau bertolak belakang kesimpulannya, mustahil Yesus seorang muslim. Kan gitu. Jadi saya hanya meluruskan saja kok Bang, nggak jauh. Karena ustadz kalian seperti Zakir Naik bilang Yesus seorang muslim. Saya bilang nggak mungkin. Kalau Yesus seorang muslim, pasti ajarannya sama dengan Muhammad. Yesus pasti mengajarkan, wahai umat manusia, diwajibkan atas kalian berbuat dosa supaya kalian tidak dimusnahkan. Ya tapi yang diajarkan Yesus kebalikannya. Jangan berbuat dosa. Tuh, beda jauh. Ya tapi kan namanya manusia pasti kan ada berbuat dosa. Gitu. Justru Yesus mengajarkan jangan berbuat dosa. Tapi kan satu mustahil Bang, namanya manusia punya hawa nafsu nggak mungkin kan berbuat Bang, dosa. Perintah itu bukan mustahil atau enggak. Contoh, saya kasih contoh. Di muka bumi ini mustahil nggak tidak ada orang mencuri? Ya pasti ada. Pasti ada. Nah, karena pasti ada, masa dibilang kalian harus mencuri? Kan enggak, tetap saja ditulis jangan mencuri. Pasal Undang-Undang KUHP pasal 362, barang siapa dengan cara melawan hukum mengambil menguasai barang milik orang lain diancam dengan pidana paling lama 5 tahun pencurian. Masa gara-gara mustahil orang tidak mencuri maka hapuskan pasal pencurian? Ya nggak boleh lah, gimana? Tetap saja dibilang jangan mencuri. Masalah orang tetap mencuri, pokoknya jangan mencuri. Kan gitu. Iya, dulu kan pernah kejadian kan gitu kan. Nabi Sulaiman itu memohon untuk menangkap para jin.
agar tidak berbuat dosa manusia kan itu. Jadi setelah ditangkapnya semua, nggak ada manusia berbuat dosa, bumi ini hampa gitu. Nah, Jadi justru makanya saya bilang kesimpulannya agama Islam itu adalah sebuah agama yang dimana Allahnya menginginkan manusia berbuat dosa, betul? Iya. Nah, iya lagi katanya. Biar ada timbal baliknya. Biar ada hiburan. Nah, biar ada timbal baliknya, timbangan itu ada yang naik, ada yang start, ada yang imbang, ada yang turun gitu. Oke lah. Jadi intinya cuma itu kok Bang yang mau aku sampaikan. Jadi Abang, jadi menurut ajaran agama Islam, jangan sesekali Anda tidak berbuat dosa, Bang. Jangan. Wajib hukumnya Anda berbuat dosa, betul? Ya, memang iya namanya. Nah, kan senang dia. Dosa. Itu memang fakta. Oke. Tapi kan ada hari tapi kan dibuka kan pintu tobat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Gini, Bang. Gitu. Ada hadis yang mengatakan, ada hadis yang mendukung itu. Suatu ketika Muhammad pernah berkata, ya, jikalau kalian mati dengan tidak menyekutukan Allah, niscaya kalian masuk surga. Para sahabat nanya, ya Rasulullah, sekalipun berzina, sekalipun pencuri, sekalipun mencuri, sekalipun berzina, Muhammad mengatakan iya. Sekalipun berzina, sekalipun mencuri, asal dia tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Betul? Betul. Lalu apa esensi tidak menyekutukan Allah itu, Bang? Ya, esensi tidak menyekutukan Allah itu ya kita tetap beribadah dan meninggalkan larangannya kan itu. Loh, justru mencuri itu meninggalkan larangan atau malah berbuat yang dilarang? Ya berbuat yang dilarang. Nah, justru katanya tidak apa-apa mencuri, tidak apa-apa berzina asal tidak menyekutukan Allah. Iya, tapi kan Allah kan maha mengampuni kan itu kan. Ya, itulah Bang. Ini biar Abang dengar ya. Nih, bagaimana apa kata Ustadz Abdul Somad, Bang? Bahkan hanya sekedar perkataan loh, Bang. Qala dikatakan, Bang, ya. Ya. Nih, dikatakan ya. Inilah ajaibnya sebuah perkataan di dalam agama Islam. Jadi yang penting perkataan, bukan perbuatan atau hati nih. Nih. Man qala la ilaha illallah. Man qala itu man itu artinya siapa. Qala itu berucap. Berucap. Siapa yang berucap, ya? Saya ulangi lagi, Bang, ya. Saya ulangi lagi. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan, datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in salat, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in salat, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Ya tuh, bayangkan. Apa yang Anda lakukan, yang penting apa yang Anda ucapkan, betul? Yang penting terucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Tak peduli walaupun Anda berzina, walaupun Anda mencuri, betul? Indahnya agama Islam. Prosesnya jalannya tuh ada, Bang Edis. Kita nggak bisa ambil kesimpulan begitu aja. Betul kan itu kan. Memang Nabi itu menjanjikan barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, artinya muslim, maka dia akan kelak dijamin masuk surga. Iya, kan, makanya Bang. Makanya ya, Bang. Betul. Bang, contoh ya, kenapa banyak pejabat-pejabat korupsi? Yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, masuk surga, betul? Betul, tapi kan itulah aku bilang. Hari nisab, hari pertanggungjawaban itu ada. Satu contoh logikanya begini. Kita mencuri, kan gitu kan. Nah, terus kita ketangkap dan dibawa ke kantor polisi. Itulah arti nisab. Pertanggungjawabannya apa yang dia perbuat. Bang, kalau dimasukkan ke neraka namanya bukan masuk surga. Benar. Itu ada Bang namanya api penghapusan dosa. Gimana ya? Ini ngarang-ngarang saja. Bang, di dalam Al-Quran disebut mereka kekal di dalamnya, di dalam jahanam. Kekal. Kok bisa ada api penyucian? Oke lah Bang, gini Bang. Abang tadi sudah bilang, begini Bang Rimba. Bang Rimba tadi sudah bilang bahwasanya Abang itu tidak mengerti ajaran agama Islam. Jadi ada satu ayat di dalam Al-Quran. Saya ingatkan nih, saya baik nih. Saya mengingatkan Muslim akan ayat-ayat Al-Quran. Apa di dalam Al-Quran dikatakan? Janganlah kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Sebab apa yang kamu ucapkan nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul? Iya, betul. Iya. Jadi Abang jangan mengucapkan sesuatu yang Anda tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Oke? Tapi mau gimana? Muhammad pun bahkan nggak mematuhi ayat itu, Bang. Pernah suatu kali, ini Al-Kisah. Ada sebuah kisah Muhammad itu lewat di sebuah perkebunan kurma di Madinah. Lalu Muhammad melihat para petani-petani kurma itu mereka menggabungkan benang sari dan putik. Mereka gabungkan itu. Bunga-bunga kalau udah mekar-mekar, mereka kan menempel-nempelkannya itu benang sari dan putik. Supaya benang sari dan putik itu bertemu, supaya buah kurma itu banyak. Lalu Muhammad melihat perbuatan-perbuatan yang dilakukan para petani kurma itu. Apa kata Muhammad? Apa yang mereka perbuat itu sesungguhnya tidak ada gunanya.
Sesungguhnya jika mereka membiarkan kurma itu begitu saja, maka kurma itu akan baik-baik saja. Karena Nabi yang berbicara, ini Rasulullah yang berbicara, yang ayat Al-Quran berkata, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang diucapkannya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan yang diwahyukan kepadanya. Maka para petani kurma itu mendengar, ya Rasulullah, kami akan lakukan sesuai dengan apa yang katakan. Ternyata setelah dilakukannya, malah mereka gagal panen. Ketika Muhammad datang lagi ke sana, mereka dapati bahwa pohon kurma mereka tumbuh dalam keadaan rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad berkata, apa yang terjadi kepada kurma kalian? Mereka berkata, ya Rasulullah, bukankah engkau yang mengatakan begini dan begitu, maka kami lakukan. Lalu apa kata Muhammad? Muhammad dalam tanda kutip ngeles dengan kata-kata, kamu lebih mengerti urusan duniamu. Loh. Kenapa kemarin malah ngomong begitu? Kan mereka malah kena prank. Padahal di dalam Al-Quran, jangan kamu mengatakan sesuatu yang kamu tidak memiliki pengetahuannya. Nah, Muhammad mengatakan sesuatu yang dia tidak memiliki pengetahuan tentangnya. Coba. Nah, namanya coba-coba, syukur-syukur dikabuli Tuhan. Coba-coba. Berat abang kita ya. Coba-coba katanya. Aduh. Oke lah bang, kita undang musim yang lain ya bang ya. Oke. Terima kasih Bang Edis. Makasih bang. Terima kasih bang Rimba. Ya itulah teman-teman ya. Memang banyak teman-teman, banyak muslim itu yang tidak mengetahui ajaran agama. Dan bahkan banyak mereka mengira bahwa saya ini fitnah. Ini dajjal yang nyata ini kata. Pasti saya bilang. Sekali kamu nonton Edis TV, hatimu akan panas. Panas. 2 kali kamu nonton Edis TV, kamu akan mulai mencari benarkah atau tidak yang dikatakan oleh kafir ini, oleh si tapir ini. 3 kali kamu nonton channel Edis TV, kamu mulai manggut-manggut dan mengiyakan. 4 kali kamu nonton Edis TV, kamu berhenti percaya kepada Islam. Lo tidak percaya. Makanya si Juma sudah bilang, jangan tonton Edis TV. Oh, imanmu tidak kuat, nanti terguncang. Ya, ayo silakan. Si Juma suruh kemari, dia sudah saya tantang tuh. Ayo, Juma, beranikah kamu diskusi dengan saya? Lari-larian terus dari kemarin. Wah, datang si Mualaf Prince. Cari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici, si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu, Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya Juma seharga mobil Avanza. Yo. Tunggu. Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan gua tuh melihat lu itu tuh terlalu banyak terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih, gua cuma mau mengatakan lu tadi itu membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi. Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi. Ya coba contohnya kayak lu, contohnya kayak si Rudi Simamora. Ya kan? Apa yang kalau kalian nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya, mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gua tanya, gua balikin ke lu, penebusan dosa apa yang lu lakukan, bagaimana? Yang lu lakukan segala macam yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Udah bingung. Apa yang lu katakan dulu tadi? Udah bingung dia. Ya silakan, biar kita bingung. Jangan kayak begitu, jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad
sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa, maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gue bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab. Karena semua manusia, ya, semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu, ya. Apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah, ya memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu, Andre ya? Udah jawab aja. Iya, konfirmasi perkenalan, Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah, jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin ini sama orang-orang nih. Lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya, kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya. Bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertobat, Andre. Sebenarnya takut bertobat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertobat ketika saya berkhotbah? Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Saya lagi menjelaskan. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter jawabnya. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa. Tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis. Anda percaya pada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia berkata kepada Maryam, Innama ana rasulul ahaba laki gulaman zakian. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasannya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus, jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Gua udah kasih jawaban. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya, gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul enggak? Terus. Dijawab dulu, betul atau tidak? Gua ikutin permainan lu. Dia tidak berani menjawab. Nih. Oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam, karena Andre bingung, tidak mau tahu menjawab apa. Nih, saya putarkan nih, apa kata Ustadz Abdul Somad. Nih,
Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu ketemu lagi, udah dengar gua. Engkau la ilaha illallah, udah dengar gua. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan, gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Selesai dulu. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Berarti tidak peduli. Berarti yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, ini oh, iya dong. Jangan lu ini. Andre, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia mencuri, mau dia berzina, tetap masuk surga, betul? Penjelasannya enggak? Lu ada penjelasannya enggak? Gua tanya. Gimana? Tadi yang gue tanya tentang masalah iya tidak. Dre, tadi udah gue jelasin panjang lebar. Lu nya kagak denger gimana sih? Gue jawab ya. Oke, ya. Sekarang begini, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya, bahwa kalau seandainya kita menyebut nama la ilaha illallah, kita percaya akan Tuhan itu esa, ya. Dan di situ menganggap bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Kan gue bilang, tunjukkan satu manusia yang sempurna. Berarti nggak masalah. Berarti berzina, mencuri, asal la ilaha illallah surga. Tunggu dulu. Tunjukkan manusia yang sempurna. Bahwa Nabi Muhammad SAW mengatakan seperti itu, ya kan? Bahwa tahu bahwa semua manusia pasti. Oke, kamu percaya kepada Al-Quran? Pasti punya dosa. Dengar dulu. Oke, Isa berdosa nggak? Sekarang tunggu dulu dong. Itu yang gue jawab dulu. Santai dulu, Dis. Itu yang gue jawab. Bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ada, di dalam Al-Quran ada. Tidak ada manusia. Kalau seandainya misalkan kita mencuri segala macam, itu namanya nanti akan adanya nisab atau supaya ada hukumannya segala macam. Oke, sebentar Dre, gua bantah dulu omongan lu. Contoh gua tanya sama lu, ya kan? Seperti Yesus mengajarkan, jangan berbuat dosa. Sekarang gua tanya, ada nggak satu manusia orang Kristen tidak berbuat dosa? Baik. Kalau jawabannya orang Kristen ya, jawabannya nggak ada. Ya nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Ya sudah. Tapi masalahnya begini, Dre, yang dibahas bukan itu. Yang dibahas adalah bagaimana Yesus memerintahkan supaya orang jangan berbuat dosa. Ya, dijalanin nggak? Loh, dijalanin lah gimana? Mana? Coba mana ada? Loh, kita kan di sini berusaha bagaimana kita hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Berusaha kan? Iya. Ada nggak yang tidak berbuat dosa? Oke, sekarang kalau orang Kristen diwajibkan berusaha untuk tidak berbuat dosa nggak? Loh, begitu juga orang Islam. Wah, ngarang bebas. Justru kalau kamu tidak berbuat dosa, kamu akan dimusnahkan. Sekarang saya tanya, Dre, dengar, Dre. Sebentar, Dre. Gini satu-satu nih. Tadi kamu bilang, Dre, tadi lu bilang, tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, betul? Gue tanya, enggak ada. Dre, jangan lari, Dre. Lu jangan lari, Dre. Lu tadi bilang sama gua, dengar, Dre. Bagaimana manusia itu tidak ada satupun yang tidak berbuat dosa, betul? Betul. Oke. Lu percaya Al-Quran kan? Oke, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa Isa itu seorang yang suci, betul? Oke, artinya Isa berbuat dosa nggak? Ada dia berbuat dosa? Berarti suci berbuat dosa. Ada dia berbuat dosa. Oke, di mana? Sebutkan dosanya Isa di dalam Al-Quran, sebutkan. Yang ahli-ahli Taurat itu mengatakan bahwa ada yang perempuan ya berzina. Dan Yesus mengatakan, kok lari di dalam Al-Quran? Dre, di dalam Al-Quran sebutkan bahwasanya Isa itu berbuat dosa. Coba. Gua tanya, apakah Isa tidak berbuat dosa? Di dalam Al-Quran, Isa tidak berbuat dosa. Saya bacakan suratnya ya. Suratnya. Iya, Isa orang suci. Tapi apakah sebagai manusia dia tidak berbuat dosa? Baik, saya bacakan, Dre. Kita biar enak nih, Dre, ya. Di dalam Quran, surat Maryam, ayat yang ke-19. Sebentar, saya tampilkan ya. Nih. Ini mereka ini enak-enak saja mereka memfitnah saudara-saudara. Nggak boleh begitu, Ndre. Masa lu fitnah Nabi lu sendiri? Loh ini, ya kan? Dipikir bahwa lu tuh jago, pintar segala macam. Baik, nih gua bacain, Ndre ya. Di dalam Quran surat Maryam ayat yang ke-19, apa dikatakan di sini? Bahwasanya Isa itu termasuk orang yang suci. Nih. Gua tampilin sebentar. Balik dulu kamera, nih. Coba nih, lihat nih. Ayat 19-nya nih. Ia berkata, sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu untuk memberikan seorang anak laki-laki yang suci. Betul? Betul? Lanjut. Betul nggak? Iya, itu kan sesuai dengan apa? Oke, berarti di sini Isa suci atau berbuat dosa? Dikatakan suci. Suci. Kalau suci berdosa nggak?
Enggak. Nah, tadi katanya berdosa, sekarang kagak, on Gua off tanya lagi. sebagai manusia apakah dia berbuat dosa atau tidak? On off lagi si Andre. Karena apa? Loh, karena di kitab ada dia mengaku bahwa dia sendiri merasa dia berdosa kok. Lu di mana? Di mana? Makanya di sini. Oke, dulu Quran ya. surat berapa? Dengar dulu. Ada ayatnya bahwa pada saat ada perempuan yang berzina. Ku Injil, Quran mana? Kan gua bilang Yesus. Loh, kita bahas Isa. Bukan kita membahas Yesus, kita membahas sosok Isa. Dre, di dalam enggak mungkin, denger deh, lu kagak percaya sama Injil, lu percaya sama Quran, walaupun Quran nyuruh lu percaya sama Injil. Lah, sekarang lu bilang tidak ada manusia yang tidak berbuat dosa, nyata-nyatanya Quran bilang Isa tidak berbuat dosa. Dre, ada sebuah hadis yang berkata begini. Betul tidak? Sebentar, Dre. Dre, Ada sebuah hadis yang berkata begini, semua anak-anak manusia yang dilahirkan oleh manusia menangis. Tahu nggak sebabnya apa? Bener. Aku Apa sebabnya dia menangis? Isa mengatakan ya Isa suci, tapi Bible mengatakan Lo, ini bahas apa sih? Andre, kita bahas apa ini, Andre? Kita bahas Isa. Betul. Al-Quran. Oke. Di dalam Al-Quran apakah Isa berdosa? Suci. Bagus Suci. dong. Berdosa atau tidak? Iya. Betul, tapi di Bible Berdosa atau tidak? di Bible apa? Enggak, saya tanya dulu. Isa di dalam Al-Quran berdosa atau tidak? Oh tidak berdosa. Tidak Bagus berdosa. dong. Iya, tapi di Bible gimana? Tadi kamu bilang bahwasanya Isa berdosa, betul. Di Bible gimana? Tidak berbuat Di dosa. Bible bagaimana? Yesus tidak Mana? berbuat dosa. Coba pada saat Yesus mengatakan barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah engkau Iya, dia mengatakan kepada orang-orang yang ingin menghakimi perempuan itu. Iya, sekarang kalau dia tidak berdosa, namanya hukum Musa. No, ini kamu nih argumen apa macam itu, Andre? Udah, begini intinya begini. Sekarang saya balik. Ya kan? Muhammad berdosa enggak? Bible sendiri. Sebentar, Andre jangan lari. Coba sekarang saya tanya. Muhammad berdosa enggak menurut Al-Quran? Dia melakukan dosa, manusia biasa. Muhammad berdosa. Biasa. Oke, sebentar. Sebentar. Isa kamu bilang tidak berdosa, Muhammad berdosa. Berarti mana yang lebih benar, Isa atau Muhammad? Bagus dong, Al-Quran mengatakan. Ditanya apa? Andre, yang saya tanyakan, mana yang lebih bagus, Muhammad atau Isa di dalam Al-Quran? Lu kan pengikutnya Isa, bukan? Nggak berani jawab. Nggak berani jawab dia. Andre, dear. Andre, ini terakhir nih, Andre. Menurut Al-Quran, menurut Al-Quran, Isa tidak berdosa. Lu selesai dulu deh. Oke, nih, oke. Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Apa? Menurut Al-Quran, Isa berdosa atau tidak? Tidak. Menurut Al-Quran, Muhammad berdosa atau tidak? Berdosa. Mana yang lebih bagus, Isa atau Muhammad? Isa. Isa. Oke, udah belum? Angkat, rekam, dan bagikan. Oke, giliran gue ya. Giliran gue ya. Seorang mu'alaf sudah mengatakan bahwa Isa lebih baik ketimbang Muhammad. Betul, ya kan? Framing kan? Ya, lo kok framing, Dre? Itu lo yang Dre. Lu barusan yang ngomong, kalau lu bilang gua framing. Oke, sekarang gue tanya sama lu. Ah, Apakah Bible mengatakan Yesus tidak berdosa? tidak berdosa. Mau saya tunjukin ayatnya? Buktinya mana? Mau saya tunjukin ayatnya? Coba mana buktinya? Baik, kita tunjukkan ayatnya, teman-teman. Dan Si Andre ini bilangnya mengatakan dirinya berdosa loh. Cici. Ngeri si Andre ini cuek. Hai, si Andre. Dan gua katakan, ya Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa. Dia pasti ada berbuat dosa, ya. Dan dia merasa dia bukan merasa dirinya suci, tapi apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah mengkaruniai dia. Dan dia menjadi orang Lu udah ngomong bahwasanya Isa lebih baik. kok. Sekarang begini dia Dre, bagaimana cuma tidak apa namanya mendiskualifikasi yang namanya mualaf Kris dengan si siapa? Si Umar. Ini giliran gua. Nih, saya tampilkan ayatnya. 1 Petrus 2. Nih, Andre, sebentar. Gua tunjukin dulu ayatnya, sabar. Nih ya. Nih. Baik. Kita mulai dari 21 ya. Nih, Andre. Lihat. Apa di sini dikatakan? Nih. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia kepada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan supaya kamu mengikuti jejaknya. Nih, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Perhatikan. Jelas? Buka dong Yohanes 8 ayat 7.
Jelas? Jelas nggak? Yohanes 8 ayat 7. Si Andre masih kagak jelas. Jelas atau enggak? Yohanes 8 ayat 7. Makanya si Andre ini lari kemana-mana. Yohanes 8 ayat 7. Sudah ditunjukin, masih saja ngeles. Iya. Kan ini kan di Bible lu. Sekarang lu juga sudah mengakuin, Re, bahwasanya Isa tidak berbuat dosa, justru Muhammad berbuat dosa. Lalu bagaimana Anda nekat sampai sekarang masih ngikutin Muhammad? Sekarang Yesus mati, ya. Bahwa Al-Quran mengatakan Yesus tidak mati. Bagus dong. Lari kemana-mana si Andre ini bahasnya apa? Udah gini aja dah. Gua kalau ngomong sama lu, kalau teologi lu kagak ngerti. Gini aja, Dre. Sebentar, Dre. Tanya nih. Sebentar, Dre. Kalau kita bahas agama, Dre, sebentar dulu. Aduh, Andre kok begini sih sekarang? Perasaan Andre dulu yang gua kenali orangnya kalem-kalem aja. Kecuali dalam hal penggerbekan. Udah, gua ikut permainan lu ayo. Dre, sebentar, Dre. Gua mau ngomong Dre gini. Lu kalau ngomong sama gua masalah soal teologis, lu kagak bakal ngerti. Lu enggak di level gua gini, Dre. Wah, Dre, denger dulu. Dengar, Dre, gua mau nanya sama lu. Dre, dengerin. Itu si teman lu si Umar Al-Fariski alias Palen, gimana jalan ceritanya sekarang? Apakah dia didiskualifikasi oleh Umar? Kenapa? Temen lu. Wah, dibilang brengsek. Itu temen lu itu. Bener si Andre ini Cece. Ya, gua bilang, sampaikan ke Umar, sampaikan ke Palen. Kenapa dia brengsek? Udah, temen lu. Udah, enggak usah. Buset, dibilang dia brengsek. Kalau Zulfikar? Udah, enggak usah lagi kemana-mana. Kalau Zulfikar? Coba baca dulu Yohanes. Enggak, gua tanya dulu kalau Zulfikar gimana? Betul. Ya, enggak berani kan lu? Si Andre. Loh, karena si Juma kan pecah kongsi sama Umar. Kecil buat gua dis. Enggak, gini, si Andre konon kabarnya si Palen mempertanyakan ini uang 67 juta lari kemana nih? Gimana jalan ceritanya nih? Itu ngarang, Valen tuh ngarang. Valen pernah tinggal sama gua 2 bulan. Ya. Jadi nggak ada jalan cerita 67 juta. Tapi kan yang ngomong si Handi katanya terkumpul 67 juta. Ngarang dianya. Loh, kan ada rekamannya bagaimana si Handi berkata telah terkumpul uang 67 juta untuk Valen. Bukan buat si Valen. Emang buat Valen? Oh, bukan buat Valen. Tapi kan dikumpulin buat dia. Gua tahu siapa? Itu gua tahu kok kasusnya, makanya lu kan nggak tahu. Lu kan cuma begitu. Jadi kalau dalam mereka ini memang biasa begitu. Sekarang Yusuf PI gini. Pendebat Islam nih kayak gini terus nih ceritanya. Lihat nih, pendebat Islam. Lihat, Zuma berantem sama Palen. Masalah apa? Masalah duit. Nah, terus apa lagi? Zuma sama Palen gak kira apa? Dengar, Andre. Yusuf PI sekarang lagi ribut besar sama moderatornya sendiri. Masalah apa lagi? Lagi duit. Memang kalian ini Andre. Kenapa sih kalian ini memperjualbelikan agama? Kenapa, Andre? Terus kalau tanya orang-orang kayak begitu, apakah agamanya? Loh, iya Bu, masalahnya begini, kenapa kalian tiap hari ngomongin agama, tetapi akhlak kalian begitu gimana? Mereka kalau gua menjaga akidah gua. Lu ngomong. Loh, sekarang saya tanya dulu, masalah Yusuf PI sekarang ini Yusuf PI diisukan. Dengar dulu, Andre. Dengar. Sekarang Yusuf PI diisukan bahwa dia punya selingkuhan namanya Nagita. Kenapa kalian APII tidak bertabayun? Kenapa kalian biarkan isu ini beredar terus? Kenapa? Oh, karena memang kalian gak peduli. Jadi memang mereka ini tidak peduli, teman-teman. Biarlah yang penting kita lagi begitu. Gak ada ilmunya. Tidak ada. Lu larinya ke pribadi orang. Karena lu gak level, lu gak cocok bahas teologi, lu belum nyampe ilmu lu. Lu sendiri mengatakan coba. Kita terusin. Udah lah, Dre. Urusin dulu urusan internal kalian. Dengar, APII ribut sama JCC. Ya kan? Orang lain. Terus Umar alias Palen ribut sama Juma. Siapa lagi? Siapa itu? Logika itu ribut juga sama Juma. Sama-sama APII. Apalagi? Siapa lagi? Si Rashid. Apalagi tuh? Sekarang si Yusuf PI juga. Mereka ini banyak sekali teman-teman skandalnya teman-teman. Udahlah. Jadi kasihan. Wahai umat muslim. Tolong gini, Dre. Gua pernah lihat, Dre. Lu aja nggak mau berani untuk buka Yohanes 8 ayat 7. Ilmu lu belum sampai. Udah, kita bahas yang begini dulu. Gini, Dre. Gua bilang sama lu gini. Coba urusin dulu urusan internal kalian. Gak usah. Tapi saya lupa, teman-teman. Yang penting kan syahadat. Lupa saya, teman-teman. Asal mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga. Betul. Lu juga asalkan penebus
dosa, ditebus dosanya, lu ikut Yesus. Loh, ada konsekuensinya. Nah, ya, kita juga ada konsekuensinya. Dibaptis, percaya kepada Yesus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, konsekuensinya adalah melakukan kehendak-kehendak Yesus. Nah, sekarang saya tanya, apakah kalau orang mengucapkan syahadat, konsekuensinya adalah mengikuti perintah Allah? Yesus dibaptis apa? Nah, aduh, lari kemana-mana. Udah, Andre. Oke, Andre, gini, gua tantang guru lu si Juma untuk diskusi sama gua. Lu atur jadwalnya, oke? Lu usah ke summa-summa. Nah, udahlah, lu belum sampai dulu. Oke, Andre. Gua undang dulu muslim yang lain ya. Lu kecil. Bener. Kecil lu. Terus ngapain dia nyebut-nyebut nama gua? Siapa? Si Juma. Loh, gua nggak tahu. Duh, gimana? Mau gua puterin? Dengar, mau gua puterin bagaimana dia menyebut-nyebut nama saya, dipanggil-panggilnya. Nah, nih, justru dia yang menantang-nantang saya. Ini nekat yang nyata nih si Andre nih ngomong begitu. Mereka menganggap bahwa lu tuh punya ilmu, nggak ada, lu jauh, bro. Nih, Andre, denger deh. Zamannya di Zoom kita, bro. Zamannya di Zoom kita dulu. Belum TikTok. Yang ada di Indonesia. Mari kita tontonkan Islam atau Kristen jalan keselamatan kepada manusia. Kami tantang untuk berdiskusi. Kami tantang untuk berdebat. Kami tantang untuk berbicara tentang Islam dan Kristen. Medis, kesempatan medis. Kesempatanmu kemudian. Kesempatan sekarang. Nah, giliran dijabani lari tunggang langgang. Andre, lu sampai nama Juma, gua tunggu ya. Gua tunggu. Lu tuh kecil banget. Oke, sampai ketemu lagi. Dre, kalian itu beraninya apa? Kalian itu tukang gerbek-gerbek, Dre. Di Zoom dia, lu ingat enggak zamannya di Zoom? Lu itu beraninya datengin rumah, geruduk, gerebek. Oh enggak, gua sendirian kok. Bagaimana kalian datang? Ini umat marah. Ini umat marah. Wah, tabiat tukang gerebek. Oke, Andre, lanjutin kerja lo tukang gerebek-gerebek. Jangan lupa, Andre. Gua lihat postingan. Gua lihat postingan lu, Andre. Bagaimana dengan listrik? Andre, bagaimana dengan listrik? Listrik udah berbunyi-bunyi belum? Oke, Andre. Sampai ketemu kembali. Andre, gua cuma mau bilang gini, Andre. Mualaf. Dengar, Andre. Harusnya mualaf itu diperhatikan. Sebentar, Andre. Harusnya, Andre, lu kan mualaf. Dengar, Andre. Lu kan mualaf. Mualaf kan harusnya diperhatikan. Dre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Lu tuh nggak berani. Cie. Dre, mualaf harusnya diperhatikan, betul nggak? Nggak perlu, nggak semuanya mualaf diperhatikan. Apa kabar dengan postingan listrik? Iya, langsung pribadi kan? Ya kan? Nah, lu Andre, bagaimana dengan listrik? Dre, kalau gua, Dre, dengerin omongan gua. Kalau orang Islam nggak tukang gerebek-gerebek, dengerin omongan gua nih. Dengerin omongan gua. Kayaknya orang Islam tidak main gerebek-gerebek. Gua kasih gambarnya dulu ya. Nih, gua kasih gambarnya Dre sama lu. Gua kasih gambarnya sama lu nih. Kalau seandainya orang Islam mendengar orang Kristen bahas agama Islam, tidak datang ormas, tidak datang menggerebek rumah, gua pastiin, Dre. Gua berdebat, gua berapologet dari rumah gua sendiri. Gua punya rumah itu 2, Dre, biar lu tahu, Dre. Gua punya rumah 2 di Konoha itu. Nggak perlu gua ini nggak perlu. Justru karena tabiat kalian tukang gerebek-gerebek rumah. Makanya sekarang gua di sini mau diriin rumah apologet, kalian kepanasan. Udah mulai macet sinyalnya. Kita donasi nggak? Udah mulai macet sinyalnya. Kita donasi nggak lu? Jelas. Karena di sini ingin mendirikan rumah apologet. Ada dalilnya, ada dasarnya. Minta donasi. Daripada kalian nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Iya, lu minta donasi nggak? Ya gua tanya sama lu. Gitu, Andre ya? Lu ngomong katanya nggak percaya Yesus Tuhan. Si Andre kejar-kejar dia. Oke, Andre ya, gua undang guru lu datang ke sini, si Juma, gua tunggu dijadwalkan, oke? Siap? Ya. Jadwalkan ya. Lu katanya nggak ngaku Yesus Tuhan. Jadwal ya. Jadwalkan ya. Iya, supaya dapat duit. Jadwalkan? Iya. Ya, gua tunggu jadwal. Oke, baik. Terima kasih. Betul. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi, kalau seandainya teman-teman kita bisa berapologet tanpa ada ormas, tanpa ada si datang sini. Nggak perlu kita berapologet, ngapain kita susah-susah berapologet dari luar, mana mahal, cuacanya tidak enak, dingin banget, panas banget. Coba kalau si Juma, si Yusuf PI, si Andre
di negeri sendiri, di tempat sendiri. Kenapa mereka harus menggalang-galang biaya untuk apa? Nah, kalau saya di sini, posisinya beda jauh. Gitu loh, beda jauh. Tuh bedanya teman-teman ya. Jadi kalian juga harus punya hikmat gitu loh. Kenapa bedanya itu ada gitu loh. Ya. Seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini kita ini ada ada rencana untuk pendirian rumah apologet. Karena apa teman-teman kita mendirikan rumah apologet di sini? Karena kita ini di negeri orang, gitu loh. Nah, di negeri orang ini, teman-teman, itu nggak sedikit untuk mengadakan rumah apologet itu, teman-teman. Ya, seandainya di negeri Konoha, nggak perlu. Nggak perlu. Gitu, teman-teman. Ya, jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport pendirian rumah apologet, kita support di sini ya, teman-teman ya. Kita mendirikan rumah apologet supaya kita bisa berapologet dari sini, teman-teman. Untuk menjawab orang-orang seperti Zakir Naik, ya, seperti Juma, Ripa, ya, Dondita dan kawan-kawan. Karena kalau kita jawab dari negeri Konoha, selesai kita, teman-teman, selesai. Apa bisa kita menjawab dari negeri Konoha? Menjawab yang seperti ini? Nggak bisa. Menjawab yang ini? Nggak bisa. Menjawab yang ini? Nggak bisa. Coba. Nah, nanti kita bisa datengin kayak gini nih. Pabrik aja didatengin. Pabrik. Didatengin ormas. Gitu loh. Itu bedanya teman-teman. Kalau kita berapologet dari negeri Konoha, seperti ini. Kalau Islam bahas Kristen, itu dikawal sama polisi, itu dikawal. Diberikan fasilitas, dijemput, dikasih alat-alat negara. Nih, kalau Islam bahas Islam. Kalau Islam bahas Kristen. Tapi sebaliknya, kalau Kristen yang bahas Islam, waduh, selesai. Selesai sudah, teman-teman, selesai. Dijemput, Anda dijemput polisi. Ya, tolong lagi-lagi, mungkin ada sebagian dari kalian yang baru datang. Teman-teman, ambil HP kalian, rekam. Rekam, teman-teman. Ya, sudah siap ya? Kita mulai. 1, 2, 3. Mabes Polri. Ya. Kalau ada orang Islam, ulama Islam, membahas-bahas agama Kristen, kenapa dikawal? Kenapa diberi fasilitas? Bahkan disambut oleh seorang wakil presiden. Kenapa kalau Islam bahas Kristen dikawal polisi, tapi kalau Kristen bahas Islam ditangkap polisi? Kenapa? Coba, bisa nggak Mabes Polri jawab ini? Mencret, nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab. Dari mana mau jawab apa? Apa jawaban Mabes Polri? Nggak ada jawaban. Islam. Ketika ada orang bahas agama Islam, Mabes Polri langsung. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti Sang Baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan Sang Baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti, karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok, ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam
dan lebih intens membaca Quran begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz, bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus, hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, nafasnya terenggah-enggah begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terangan berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana, tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord, ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Juma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras. Semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati.